Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Aujaba alaina siyam fi syahr Ramadan wa anzala fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha shafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Sadaqallahul azim. Dalam sebuah riwayat di mana terjadi sebuah peperangan, ada seorang sahabat yang begitu gencar dan semangat untuk masuk ke medan perperangan, sehingga dia banyak membunuh kaum kafir Quraisy. Setelah peperangan selesai, dijumpailah sahabat ini dalam keadaan meninggal dunia, dan kawan-kawannya mengatakan ini sahabat ini adalah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dia sebagai orang syahid dan akan masuk surga, karena tampak di badannya penuh dengan sobekan pedang, di dadanya ada tusukan pedang. Tapi tak berapa lama datanglah baginda Rasulullah SAW dan dia mengatakan, huwa min ahlin nar, orang ini penghuni neraka. Sahabat yang lain berkata, ya Rasulullah, kami melihat dengan mata kepala kami dia masuk medan pertempuran dengan begitu semangat dan banyak membunuh kaum kafir Quraisy. Rasulullah hanya mengatakan, huwa min ahlin nar, dia dari penghuni neraka. Sampai 3 kali diucapkan Rasulullah, dan sahabat terdiam. Tak berapa lama datanglah seorang sahabat dari kaum Ansor. Dia berkata, benar itu kata Rasulullah, orang ini penghuni neraka. Sahabat-sahabat yang lain mengatakan, kalau Rasulullah mengatakan dia adalah penghuni neraka, kami tidak bisa membantah, karena dia mendapatkan wahyu. Sedangkan kamu adalah orang biasa sama dengan kami. Kamu mengiyakan apa kata Rasulullah SAW. Lantas sahabat tadi mengatakan, seusai peperangan, sahabat ini penuh di badannya dengan sobekan pedang dan tusukan tombak. Dia tidak kuat menghadapi dan sakitnya tusukan itu dan sobekan pedang tersebut. Akhirnya dia ambil pedangnya, dia tusuk ke dadanya. Ini tusukan ke dada ini adalah tusukan dia sendiri, dan dia ini mati bunuh diri. Maka akhirnya Rasulullah mengatakan, innamal a'malu bi khawatimiha, setiap amal itu tergantung kepada penutupnya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita lihat daripada asbabul wurud dan hadis ini dengan ungkapan kalimat innamal a'malu bi khawatimiha, setiap amal itu dihitung daripada akhirnya. Ini yang sebenarnya yang disebut dengan akhir dari suatu perbuatan. Disitulah nilai. Kalau akhir perbuatan tersebut baik, maka nilainya akan baik. Tapi apabila akhir dari perbuatan itu buruk, maka nilainya akan buruk. Maka amal yang kita inginkan bagaimana akhirnya adalah kebaikan. Ini yang harus kita gapai dengan kebaikan itu. Kenapa? Ketika dalam suatu ungkapan mengatakan husnul khotimah, artinya apa? Di akhir dengan baik. Maka husnul khotimah ini adalah bagian yang tercapai, harus cita-cita kita ke sana. Bisa saja seorang itu di pagi hari dalam keadaan kafir, tapi di sore hari dia meninggal dunia dan dalam keadaan beriman, maka disitulah diikuti dan kebaikan. Mungkin di sore hari dia dalam keadaan kafir, tadi pagi hari dia menjadi orang beriman, meninggal dunia, disitulah disebut husnul khotimah. Dan bisa saja waktu mudanya dia penuh dengan perbuatan maksiat, tapi di akhir umurnya dia bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disitulah disebut husnul khotimah. Maka mari kita gapai husnul khotimah dengan apa? Kita letakkan fenomena kebaikan, kita letakkan keinginan melakukan kebaikan. Mudah-mudahan di akhir itu kita mendapatkan ridho dan husnul khotimah. Tapi apabila kita sudah semangat bekerja, berbuat, beribadah, di akhirnya kita seperti kisah tadi, bunuh diri, habislah semua amal kita dan tidak akan diterima. Habislah keimanan kita, yang dihitung adalah kekafiran itu sendiri. Na'udzubillah. Di sinilah yang perlu kita letakkan tahapan-tahapan sehingga di akhir hidup kita dengan husnul khotimah dan mendapat ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah, semoga dengan menggapai husnul khotimah dan pelajaran daripada kisah sahabat tadi menjadi inspirasi bagi kita agar kita memperbaiki diri dan akhir hidup kita mendapat ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.